Qala musannif rahimahullah ta'ala. Rekam besar. Antum rekam kan? Iya. Antum dari sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-wudu'u. Bab berikutnya adalah pembahasan masalah wudu. Qala musannif rahimahullah ta'ala Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala al-wudu lughatan secara bahasa adalah isim li ghasli untuk basuhan atau untuk membasuh ba'dil a'dha'i beberapa anggota badan. Wa syar'an dan secara syariat atau secara istilah fikih dia adalah isim li ghasli untuk membasuh a'dha'in makhsusatin bagian-bagian badan makhsusatin yang khusus. Maknanya yang khusus di sini adalah wajah, dua tangan sampai siku, kepala, sebagian kepala dan juga kaki hingga ka'bain, kaki hingga mata kaki. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, dengan niat yang khusus. Itu adalah pengertiannya. Jadi kalau secara fikih wudu adalah ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusah. Ya. Kemudian langsung furudul wudu'i, fardu wudu. Beliau mengatakan furudul wudu'i, fardu wudu sittatun, ada 6. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Ats-tsani, yang kedua, ghaslul wajhi, membasuh wajah. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, bersama dengan dua mirfaq. Ar-rabi'u, yang keempat, mashur ra'si, membasuh kepala. Al-khamisu, yang kelima, ghaslur rijlaini, membasuh dua kaki. Ma'al ka'baini, bersama dengan dua mata kaki. As-sadisu, yang keenam, at-tartibu, berurutan. Baik. Nah, di sini beliau membahas masalah al-wudu. Adapun pengertian wudu kalau dalam bahasa adalah ismun li ghasli ba'dil a'dha'i. Adalah secara umum dia adalah sebuah nama yang digunakan atau sebuah isim yang dijadikan penyebutan untuk pembasuhan beberapa bagian badan. Ya. Makanya kita basuh tangan ya bisa disebut wudu, kita basuh kaki bisa disebut wudu, tapi secara bahasa. Makanya dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di situ ada hadis yang menyebutkan bahwasanya termasuk sunnah Nabi SAW itu adalah al-wudu'u qabla ta'am wal wudu'u ba'dahu, wudu sebelum makan dan wudu setelah makan. Maka di situ para ulama menyebutkan maksudnya ini wudu bukan wudu al-wudu lis-shalah, bukan, tapi wudu membasuh sebagian badan. Maksudnya ini adalah membasuh tangan. Ya. Membasuh tangan sebelum makan dan membasuh tangan setelah makan. Itu dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi istilah fikih, maka wudu itu adalah ismun, satu isim yang dipakai untuk mengungkapkan li ghasli a'dha'in, untuk membasuh beberapa anggota tubuh makhsusatin, yang terkhusus. Maksudnya bagian tubuh yang khusus di sini adalah apa yang tersebut dalam Al-Qur'an. Ya. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum, dan dua tangan, ilal marafiqi, hingga siku, wamsahu biwujuhikum, dan usaplah
wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan juga basuhlah kaki kalian ilal ka'bain. Itu saja. Ya. Jadi yang dimaksud aghdha maksusah itu hanya 4 itu. Ya, hanya 4 itu. Dan tambahan biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Niatnya macam-macam, bisa niat menghilangkan hadas, bisa niat untuk fardu sholah, ya. Bisa niat niat ini aja, tajdidul wudu, seperti yang kemarin, thawabun mujarrad, hanya untuk cari pahala saja. Taib. Kemudian adapun fardu wudu, yang dimaksud fardu adalah sesuatu yang berada dalam satu ibadah yang mana kalau tidak dilakukan maka keabsahan ibadah atau ibadah tersebut tidak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 6. Yang pertama adalah niat. Dalilnya jelas, innamal a'malu binniyat. An-niyatu niat. Taib. Apa yang dimaksud niat? Di situ di catatan kaki ada. Iya, syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu diistilahkan oleh para fuqaha adalah qasdu syai', memaksudkan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, memaksudkan untuk melakukan sesuatu pada awal perbuatan tersebut. Ya, muqtarinan bi fi'lihi itu bersama pada saat awal perbuatan tersebut. Maka para fuqaha mengatakan, kalau orang misalkan sholat, maka niatnya diletakkan ketika takbiratul ihram, karena masuknya niat ketika itu. Takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Ya. Kemudian ketika menyembelih misalkan, ya, udhiyah, maka niatnya adalah ketika mulai menyembelih hewan tersebut. Ya. Ya. Ini secara umum adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Sebenarnya ada qaid tambahan di situ, sebenarnya adalah ghaliban secara umum. Karena apa? Karena ada pengecualian istitsna. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti puasa. Orang puasa enggak awal puasa niatnya, tapi sebelum puasa dia harus niat dulu. Ya. Jadi ada pengecualian. Tapi secara umum kalau hukum asalnya seperti itu. Nah, adapun untuk wudu sendiri, kapan niatnya? Para fuqaha mengatakan, wudu itu niatnya ketika membasuh wajah. Kenapa? Karena perbuatan wudu yang pertama kali itu adalah membasuh wajah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Mungkin akan ada pertanyaan, kenapa kok gak membasuh kedua tangan dahulu? Padahal Nabi kan, para sahabat mencontohkan wudunya Nabi membasuh kedua tangan dulu, berkumur, baru membasuh wajah. Kenapa nggak dari awal? Karena wudu itu, ya, awal fardu adalah wajah. Fardu yang pertama kali adalah wajah, bukan tangan. Kalau membasuh tangan itu adalah sunnah. Bedanya kalau sunnah dan fardu, kalau sunnah itu tidak dikerjakan pun tidak membatalkan wudu, maka dia tidak dimaksudkan dalam masalah perbuatan itu sendiri. Kenapa? Karena itu adalah fadhail amal, tambahan saja. Ya. Tambahan saja. Ya. Maka yang perbuatan yang hakikatnya itu adalah ketika membasuh wajah. Kenapa? Karena ketika mulai membasuh wajah, kemudian tidak membasuh wajah, maka wudu tidak bisa dimulai. Wudu dimulai itu ketika sudah membasuh wajah. Ya. Baik, ala kulli hal, yang pertama adalah niat. Ya. Baik. Dan pembahasan niat ada pembahasan yang panjang lebar, insyaallah di kesempatan yang lebih lebar ada 7 pembahasan masalah hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ada 7 pembahasan niat, tapi insyaallah kita bahas kalau misalkan ada waktu yang senggang. Tapi ala kulli hal, niat inda ghuslil wajhi, itu niat ketika membasuh wajah. Dan para fuqaha Syafi'iyah dan juga beberapa fuqaha yang lain mengatakan dianjurkan untuk melafadzkan niat. Ya, dianjurkan untuk melafadzkan niat
tujuannya adalah liusa'ida al-lisanul qalbah, supaya lisan bisa membantu hati. Tapi itu tadi mahal tempatnya niat itu di hati. Makanya nggak mungkin orang talafut bin niyah ketika membasuh wajah, enggak. Jadi talafut bin niyah itu di awal. Untuk apa? Supaya mengingatkan, oh saya sekarang sedang wudu. Seperti itu. Ya. Baik. Atsan yang kedua adalah ghusl wajhi. Ghusl wajhi, membasuh wajah. Yang dimaksud wajah di sini adalah mata qa'ubihi al-muwajahah. Istilah wajah itu adalah yang dipakai untuk menghadap. Nah, apa yang dipakai untuk menghadap? Maka diberikan batasan oleh ahli fikih. Wajah itu kalau dari atas ke bawah, itu dari tempat tumbuhnya rambut hingga tulang dagu. Hingga tulang dagu ini. Kalau di samping adalah dari batas telinga sampai batas telinga. Ya. Dari batas telinga sampai batas telinga. Maka ini semuanya adalah namanya wajah yang terlihat di depan kita. Maka telinga tidak masuk dalam kategori wajah. Mulut, dalam mulut tidak masuk dalam kategori wajah. Di dalam hidung juga tidak masuk dalam kategori wajah. Maka dalam mazhab Syafi'i membasuh telinga itu sunnah. Dalam mulut itu juga sunnah. Istinsyak, istinthar itu juga sunnah. Dalam artian kalau luput tidak terlakukan, wudunya tetap sah. Ya, wudunya tetap sah. Yaitu membasuh wajah, seluruh bagian wajah, seluruh kulitnya dan seluruh bulunya. Seluruh kulitnya dan seluruh bulunya tanpa ada perincian kecuali pada lihyah wal aridhan. Lihyah itu jenggot, dan juga biasanya jenggot yang agak samping ini namanya arid. Ya, jenggot yang agak ke tulang pipi itu namanya arid. Kecuali itu. Maka ada perincian. Kalau misalkan untuk laki-laki kalau misalkan untuk laki-laki, maka kalau jenggotnya lebat, maka cukup baginya mengusap bagian luarnya saja, diusap bagian luarnya. Beda dengan menyela-nyela ya. Kalau menyela-nyela sudah sunnah. Tapi kalau yang wajib adalah luarnya saja. Kalau jenggotnya lebat, jadi tidak harus masuk ke bagian kulit yang dalam. Ya, jadi hanya menyela saja. Mengusap saja bagian luarnya seperti ini. Ya, itu kalau laki-laki dan jenggotnya lebat. Ya. Ya, lebat itu maksudnya batasannya lebat itu adalah ketika dia berbicara dengan orang, maka kulit bagian bawah dari rambutnya itu tidak terlihat. Itu sudah disebut lebat ya. Baik. Kemudian itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan atau untuk khunsa, khunsa itu yang berkelamin ganda, disebutkan para ulama, maka lebat ataupun tidak lebat tetap wajib membasuh kulitnya. Kenapa? Karena itu termasuk suatu hari yang nadir. Hukum asalnya wanita tidak punya jenggot, hukum asalnya khunsa ya juga sama, tidak memiliki jenggot ya. Makanya ketika mereka tumbuh jenggot tumbuh jenggot, meskipun dia lebat, dan itu ada kasusnya, maka tetap mereka diharuskan untuk mengenakan air sampai kepada kulitnya. Dan kaidah mengatakan an-nadir la hukma lahu. Suatu yang nadir, suatu yang jarang terjadi tidak memiliki hukum sendiri. Dia ikut hukum keumuman. Baik. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ghaslul yadaini, membasuh tangan, ma'al mirfaqaini, bersama dengan dua mirfaq. Di sini musannif menggunakan lafaz ma'a, tidak seperti dalam Al-Qur'an menggunakan lafaz ila. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kenapa? Karena ila dalam Al-Qur'an itu maksudnya juga ma'a, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha. Ila di situ adalah maksudnya ma'a, meskipun secara bahasa sebenarnya jeklek kayaknya. Jeklek. Mati semua. Kelihatan insyaallah. Baik. Jadi meskipun menggunakan lafaz ilah, karena di dalam Al-Qur'an maksudnya ilah itu adalah ma'a. Ya, ilah itu maksudnya ma'a. Maka seluruh anggota
tangan dari ujung kuku sampai ujung siku, ya, maka semuanya harus terkena air. Ya, semuanya harus terkena air. Arabi yang keempat, mashur ra'si, membasuh kepala. Ya, mengusap kepala, afwan. Mashur ra'si, mengusap kepala. Maksudnya di sini mengusap kepala adalah mashu ba'dhir ra'si, mengusap sebagian kepala. Ya. Dalilnya apa? Wamsahu bi ru'usikum. Imam Syafi'i mengatakan ba di sini adalah litab'id, untuk bagian, bukan untuk keseluruhan. Ya. Nah, Imam Syafi'i, para ulama bahasa seperti Ibnu Hisham mengatakan asy-Syafi'i lughatu hujjah. Syafi'i itu bahasanya itu menjadi dalilnya para pakar bahasa Arab. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bi ru'usikum, ba di sini maksudnya adalah li tab'id. Ya, li tab'id. Jadi kalau misalkan orang hanya mengusap sebagian dari kepala atau rambut kepalanya saja boleh, tapi dengan syarat fi hududir ra'si, selama masih dalam batas kepala, rambut yang masih dalam batas kepala. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan jelas batasannya, wamsahu bi ru'usikum. Jadi kalau misalkan ada rambut yang panjang misalkan sampai ke mulut, kemudian dia hanya mengusap yang bagian di hadapan mulutnya, maka tidak sah. Kenapa? Karena rambutnya sudah kharij an hududi ra'si, sudah keluar dari batas kepala. Itu sudah enggak disebut ra's lagi. Ya. Makanya ukurannya adalah ra's, baik itu rambut ataupun kulitnya. Taib. Al-khamis yang kelima, ghaslu rijlaini, membasuh dua kaki ma'al ka'baini, bersama dengan ka'ab, bersama dengan mata kaki, sebagaimana dalam ayat wa arjulakum ilal ka'baini. Asadis yang ke-6 adalah at-tartib, berurutan. Ya, at-tartib berurutan, yaitu dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ya. Maka tidak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik apakah membatalkan? Tidak. Kalau dibolak-balik maka mulai tidak sah, ya, mulai tidak sah adalah bagian anggota wudhu yang tidak diletakkan pada tempatnya. Misalkan orang habis membasuh wajah, sudah normal, membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian kaki, kemudian rambut, ya, maka sejak rambut itu tidak sah. Maka dia kalau mau, dia boleh langsung usap rambut kemudian kaki, tidak harus mengulangi dari awal. Adapun dalilnya tartib, ya sebagaimana di dalam Al-Quran, ya, diurutkan seperti itu. Ya ladzina idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq masahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Para ulama, para ahli fikih mengatakan bahwasanya dalam kebiasaan berbahasa Arab, ya, itu jarang menyelipkan sesuatu yang berbeda di antara sesuatu yang sama. Di situ ada ghasl, ada masah ghasl. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum waghsilu arjulakum ilal ka'bain. Di situ ada ghasl. Harusnya, ya, biasanya orang Arab itu kalau mau nata, ya, ghasl masah. Ya, kenapa kok ada masah di antara ghasalat? Maka para ulama mengatakan, ya, itu menunjukkan bahwasanya urutan ini adalah sesuatu yang wajib, karena tidak mungkin disisipi sesuatu yang berbeda dari lainnya kecuali ada maksud tertentu. Ya. Iya. Misalnya kalau nggak urut kan, misalnya kita entah lupa gitu, misalnya habis membasuh wajah itu kan tangan, ternyata kita rambut itu rambut. Nah itu nggak perlu ngulang, gimana nyambungnya itu? Ya langsung ke rambutnya. Tangannya itu gimana? Oh iya, afan, kok langsung ke rambutnya? Ya langsung setelah wajah kan, kemudian apa? Kemudian dia rambut, ya. Langsung ya setelah wajah. Oh gitu. Wajahnya sah, jadi langsung ke tangan. Nanti yang rambut dibasuh lagi. Iya, rambut dibasuh lagi karena dia dianggap nggak sah. Karena dia berada pada selain tempatnya, maka tidak sah seperti itu.
Kemudian berikutnya mashul khufaini, mengusap dua khuf. Mashul khufaini, mengusap dua khuf. Disela-selakan pembahasan mashul khufaini karena mashul khufaini ini suatu hal yang diperbolehkan bagi orang yang berwudu ketika dia memakai khuf. Ya, memakai khuf. Faqala al-musannif rahimallahu taala yajuzu, diperbolehkan mashu syai'in, mengusap sebagian min zahiri, dari bagian yang luar, a'la yang atas, al khuffaini, dari dua khufnya, badalan sebagai pengganti, an dari ghaslir rijlaini, membasuh dua kaki, fil wudu'i, dalam wudu, yauman, dalam sehari, wa lailatan, dan semalam, lil mukimi, untuk orang yang mukim, wa thalathata ayyamin, dan 3 hari, bilayaliha, dengan malam-malamnya, balik ke thalathah ya, jadi 3 hari 3 malam, lil musafiri, bagi orang safar, wa tabtadi'u, dan mulai, al muddatu, hitungan waktu mengusap ya, min, dari intihail hadathi, selesainya hadath, ba'dal lubsi, setelah memakai khuf. Lakin, akan tetapi, yushtaratu, dipersyaratkan, li jawazi al-mashi, untuk kebolehan mengusap, syurutun, syarat-syarat, sab'atun, yang 7. Ini bukan, di situ ada harokatnya enggak? Ada. Apa? Sab'atun. Iya. Ya. Ini sab'atan, salah. Syurutun, syarat-syarat, sab'atun, yang 7. Yang pertama apa? An yulbasa, dipakai al khufani, dua khufnya, ala taharatin, atas kesucian, kamilatin, yang sempurna, wa an yakuna, dan kedua khuf tadi, yakuna balik ke khufan ya, wa an yakuna ay khufan qawiyaini, kuat, wa an yakuna, dan dua khuf tadi, mani'aini, bisa menghalangi, li nufudil ma'i, menyerapnya air, min ghairil kharzi, dari selain tempat jahitan. Al kharz al khiyatah, jahitan. Wa an yakuna, dan hendaknya dua khuf tadi ya, ayakuna ay khufan, satiraini, menutupi, li mahallil fardhi, untuk tempat fardu dari kaki yang harus dibasuh ya, minal jawanibi, dari samping-samping, wal asfali, dan bawah, wa an la yahsula, dan tidak terjadi, lila bisihima, bagi orang yang memakai dua khuf tadi, hadathun, hadath akbaru, besar, wa an la, dan tidak, yadhara, tampak, syai'un, sebagian, min mahallil fardhi, dari tempat yang fardu dalam wudu maksudnya, wa an la, dan tidak, tanhalla, terlepas, al-ura, ikatannya. Berikutnya adalah mashul khuffaini. Dalam mazhab Syafi'i, mashul khuffaini itu diperbolehkan baik bagi orang yang mukim ataupun orang yang safar ya. Baik orang yang mukim ataupun orang yang safar. Dan beliau di sini menyebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang hukumnya. Beliau mengatakan ya juzu artinya jaiz, boleh. Tapi maksudnya di sini ya boleh saja, diperbolehkan ya.
Maksudnya adalah diperbolehkan. Ya. Hukumnya tidak sunnah, tidak wajib, tidak makruh, tidak. Hukumnya ya boleh aja. Ya juzu ya boleh. Ya. Yubahu, ibahah, boleh. Hukumnya boleh. Mashu syai'in min dhahiri a'la al-khuffaini. Kemudian beliau menyebutkan tata caranya. Tata caranya adalah mashu syai'in, mengusap sebagian min dhahiri a'la al-khuffaini. Ya, sebagian dari bagian luar yang sebelah atas dari khuf. Ya. Misalkan ini sepatu, ya, ya, maka manapun dari bagian khuf ini, selama dia di atas, kemudian dia usap sedikit, ya, meskipun tidak menyeluruh, maka sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Selama dia masih dalam batasan yang wajib dibasuh saat wudu. Misalkan khufnya panjang, taruhlah sampai betis, ya, maka yang diusap adalah a'lal zahiri a'lal khuffaini, bagian atas dari khuf, ya, yang bagian luar. Tapi selama pada batas yang di situ menutupi mahalul fardhi, ya, tempat yang fardu untuk dibasuh, yaitu dari ujung kaki sampai ka'bain. Jadi kalau misalkan mengusap sebelah sini ya, kayak tata kasat, maksud tak? Kalau mengusap sebelah sini, maka tidak sah. Kenapa? Karena di sini bukan mahalul fardhi. Orang wudu sini nggak kena air nggak masalah. Tujuannya mengusap khuf ini adalah menggantikan ghuslu rijlaini. Maka kalau sebelah sini memang nggak sah. Kalau sebelah sini, ya, atau sebelah sini, ya, selama dia bagian atas dan bagian luar, maka sah. Makanya disebut, beliau mengatakan, nah, kapan waktu mengusapnya? Badalan an ghusli rijlaini, sebagai pengganti dari membasuh dua kaki. Maka ketika wudu sampai waktunya membasuh kaki, maka cukup dia ngambil air kemudian diusapkan. Fil wudu'i saat wudu. Kemudian ada batas waktu, ada limitnya, batas limitnya. Taib. Yauman wa lailatan, sehari semalam lil mukim, untuk orang yang mukim, wa thalathata ayyamin, dan 3 hari, bilayaliha 3 malam, lil musafir, untuk musafir. Ya, dalam pembahasan masul khuffa ini orang dibagi 2. Dia musafir ataukah dia mukim. Kalau mukim, maka batasan waktu, ya, atau habis waktunya sehari semalam. Jadi kalau misalkan, ya, sehari semalam kemudian dia hadas, setelah itu maka dia harus melepas sepatunya dan berwudu kembali secara normal. Tidak boleh dia lanjutkan, ya. Kalau dia mukim, tidak safar, ya. Tapi kalau dia safar, maka batas maksimal 3 hari. Jadi kalau misalkan sampai ke hari keempat, kemudian dia hadas di hari keempat, maka dia wajib untuk membuka sepatunya. Tidak boleh dia tetap mengusap khuf, ya. Kenapa? Karena dia sudah di luar waktu limitnya, ya. Dan sebagaimana hadisnya Ali radhiyallahu taala. Tapi buat tabtadiul muddatu. Sekarang kapan hitungan waktu dimulai? Kan tadi ada batas limit. Nah, sekarang kapan hitungan waktu itu dimulai? Startnya kapan? Dia mengatakan wa tabtadiul muddah, dan dimulai waktunya min intihail hadathi, setelah akhir dari hadas, ba'dal lubsi, setelah memakai. Contohnya misalkan, ya, seorang memakai khuf, kemudian dia berhadas, ya. Ya. Maka waktu dimulai sejak hadas itu. Taruhlah orang memakai khuf sekarang, ya. Pagi ini. Kemudian dia baru hadas misalkan nanti jam 8. Maka start ya dihitung dari jam 8 tadi. Ya. Bukan dihitung setelah pakai. Dihitung hadas ketika pakai khufnya. Tapi hadasnya itu adalah min intihail hadas, dari batas terakhir hadas. Maksudnya gimana? Ini bisa tergambarkan kalau hadasnya panjang. Ada hadasnya panjang kan? Ada, tidur.
Kalau misalkan orang pakai khuf sekarang, nanti jam 8 tidur. Jam 8 tidur, mulai tidur sudah tidur. Tidur dengan terlentang ya untuk yang membatalkan wudu. Dia tidur. Bangun jam 11. Maka start kapan dimulai dimulai waktu itu terhitung? Dimulai sejak jam 11. Kenapa? Karena jam 11 itu adalah min intihail hadath. Kalau jam 8 tadi itu awalul hadath, bukan intiha, bukan terakhir. Hadatsnya kan panjang sejak jam 8 sampai jam 11 tadi. Ya. Jadi ya dimulainya sejak jam 11 tadi. Kalau misalkan dia tidur. Nah, itu tasawur masalah. Jadi ketika kita belajar fikih, ya kita harus bisa memberikan tasawur masalah karena itu penting. Ya ucapan seperti ini min intihail hadath, dari akhir hadath. Maksudnya gimana akhir hadath? Ya, bisa tergambarkan kalau hadisnya panjang. Hadatsnya panjang berarti yang sebelah akhir sendiri. Baik, lagi akan tetapi. Nah, sekarang disebutkan syarat-syarat kebolehannya. Lakin akan tetapi yustaratu li jawazil mashi syurutun sab'atun. Dipersyaratkan ada 7 syarat. Yang pertama, an yulbasal khufan ala taharatin kamilah. 2 khufnya harus dipakai dalam kondisi seseorang sudah hilang hadatsnya secara sempurna. Maka tidak boleh kalau hadatsnya belum hilang secara sempurna, kemudian dia pakai sebagian dari sepatu tersebut atau khuf tersebut. Misalkan orang wudu, dia basuh satu kaki, selesai, kemudian sepatunya dipakai di satu, sedangkan kaki kiri belum dibasuh sama sekali. Maka para ulama, para fuqaha mengatakan ini tidak sah. Maka tidak boleh dia harus apa? Dia harus bersihkan 2 kakinya dulu, dia harus basuh 2 kakinya dulu. Setelah itu selesai baru dipasang. Kenapa? Karena ketika itu dia masang dalam kondisi sudah hilang semua hadatsnya. Tapi kalau tadi ada 1 kaki yang belum hilang hadatsnya, kan belum dibasuh, tapi dia sudah pakai, maka nggak boleh. Dalilnya adalah hadisnya Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW mengatakan kepada Mughirah, da'huma fa ini labistuhuma tahiratain. Ya, biarkan saja keduanya, saya sudah memakainya dalam kondisi kan sepatunya Kanjeng Nabi kan dilepas sama Mughirah. Enggak boleh sama Nabi, biarkan saja karena saya sudah memakainya ya, dalam kondisi sudah suci. Syarat kedua wa an yakuna qawiyaini. Syarat sepatunya atau syarat khufnya itu harus kuat. Kuat di sini adalah yumkinu tatabul masy, yang bisa memungkinkan untuk dibuat berjalan. Ya, dibuat berjalan, Jadi kalau misalkan sepatu yang tidak kuat, yang mudah robek atau yang tipis atau yang apa, maka tidak diperkenankan. Ya. Dia tidak masuk dalam kategori khuf. Ya. Dia tidak masuk dalam kategori khuf. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna mani'aini linufudhil ma' min ghairil kharzi. 2 khufnya tadi harus mampu menahan air, kecuali kalau tempat jahitannya, karena jahitan otomatis ada lubangnya. Tapi kalau tidak ada jahitannya, maka harus mampu untuk menahan air. Ya, maka seperti kaos kaki tidak bisa, atau seperti sepatu yang terbuat dari kain yang tipis, ya, atau kain yang tembus air, maka tidak bisa. Ya. Tapi kalau misalkan sepatunya dibuat dari kulit, ya, atau misalkan dibuat dari sintetis, ya, semi kulit itu, maka nggak masalah karena itu masih bisa menahan air. Ya. Jadi harus bisa menahan air. Iya. Nufud itu tembus. Nah, tembus. Artinya tembus. Baik. Mani'aini, menghalangi untuk nerembesnya air. Iya, sepatunya itu terbuat dari bahan yang mampu menghalangi nerembesnya air ke dalam kakinya. Ya kenapa? Ya terus apa fungsinya kalau gitu? Kalau misalkan air bisa masuk ke kakinya kan gitu. Fungsinya mengusap khuf itu kan tujuannya karena memang air tidak bisa ke kaki. Ya kalau airnya sampai ke kaki ya nggak ada fungsinya khuf. Baik.
Itu kalau dari segi fikihnya ya. Kalau orang pakai ya ada fungsinya tentu untuk gaya-gayaan atau untuk biar nggak injak tanah kan gitu. Tapi kalau dari segi fikihnya kan dia masuk khuf digunakan apa? Tadi itu badalan an ghusli rijlaini sebagai pengganti membasuh dua kaki dengan air. Nah, kalau sekarang kakinya sudah kena air, ya terus kan berarti dia bukan badal lagi. Wong kakinya sudah bisa kena air kan gitu. Baik. Syarat berikutnya wa an yakuna satiraini. Wa an yakuna satiraini lima halil fardhi. Sepatunya harus atau khufnya harus menutupi tempat fardu. Itu minimal. Tempat fardu itu maksudnya adalah yang wajib dibasuh ketika dia nggak pakai khuf. Maka dari kaki hingga apa? Ilal ka'bain. Maka kalau misalkan khufnya tidak menutupi ka'bain, tidak menutupi dua mata kaki, maka tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dia masih memungkinkan untuk mengusap atau untuk membasuh sebagian dari kakinya. Ya. Ya. Baik. Minal jawanibi wal asfali, dari samping-samping dan juga dari bagian bawah, maka tidak boleh terlihat atau harus menutupi menutupi yang wajib dibasuh saat wudu. Maka dari ucapan beliau minal jawanibi wal asfali, kalau misalkan ya bagian dari kakinya yang wajib dibasuh itu terlihat dari atas, maka tidak masalah. Seperti apa? Seperti misalkan kalau leher sepatunya lebar, ya sepatu boot, leher sepatunya kan lebar. Kalau kita lihat, mungkin mata kaki kita bisa terlihat dari atas. Apakah itu berarti tidak sah? Ya sah, tetap sah. Makanya itu masuk dalam kategori menutup khuf, ya. Kategori menutup apa? Menutup khuf, ya. Tapi alasannya kenapa? Iya, karena khuf ini adalah masuk dalam suatu hal yang menutupi. Dan para ulama mengkiaskan dengan menutup aurat. Ya. Atau para ulama mengatakan bahwasanya yang secara urf, secara adat bahwasanya ketika khuf dipakai itu ya pokoknya menutupi samping dengan bagian bawah. Ya. Adapun kalau terlihat dari atas maka itu termasuk tidak masalah. Sama seperti orang pakai aurat. Ya, terlihat dari samping yang penting menutupi samping ya. Yang penting menutupi sampingnya. Kalau terlihat dari bawah, apakah berarti dia tidak menutup aurat? Ya, tidak menutup aurat. Ya. Misalkan kita pakai sarung saja gitu ya, nggak pakai dalaman. Kalau dilihat dari bawah ya kelihatan. Apakah berarti tidak menutup aurat? Enggak. Yang penting dari samping nggak kelihatan karena menutup. Baik, kemudian wa an la yahsula lilabisi ma hadatsun akbar. Syarat berikutnya adalah tidak terjadi hadas besar. Jadi kalau misalkan dia berhadas besar, misalkan junub atau kalau wanita yang haid ya atau nifas ya, maka dia harus melepas sepatunya ya. Kemudian dia mandi. Karena mengusap sebagian sepatu itu hanya berlaku bagi bagi wudu saja, tidak berlaku bagi mandi. Syarat berikutnya wa an la yadhhara syai'un min mahallil fardhi, tidak nampak sebagian dari tempat fardunya. Ya. Jadi tidak nampak. Ya. Taruhlah sepatunya menutupi tapi berlubang. Ya. Nah, maka kan nampak akhirnya. Ya, misalnya berlubang pas di ya kalau kaos kaki itu ya misal berlubang di tempat jari misalkan, kemudian kelihatan jarinya ya, maka itu tidak bisa, maka dia harus melepasnya ketika wudu. Taib wa an la tanhallal ura, yang terakhir adalah talinya tidak terlepas. Kalau misalkan khuf itu pakai tali ya, maksudnya terlepas itu terlepas semuanya, dalam artian kalau dia jalan pakai itu otomatis akan terbuka dan terlihat. Kalau dia jalan tanpa tali itu otomatis terbuka atau terlihat. Atau kalau misalkan talinya hanya bagian hiasan saja, atau misalkan talinya itu sedikit ya, atau misalkan
memang dia aslan nggak ada talinya, ya, maka nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalkan sepatunya ditali, kayak sepatunya anak pang itu kan pakai tali gitu ya dari ujung ke ujung. Ya, maka kalau terlepas semuanya maka dia nggak boleh. Kenapa? Karena ketika dia jalan pakai itu otomatis nanti terbuka, terlihat. Baik, berikutnya syurutul wudu, syarat wudu. Beliau mengatakan syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Syurutul wudu'i, syarat wudu khamsata asyara, ada 15. Yang pertama al-islamu islam, wa tamyizu dan tamyiz. Wan naqa'u, ini kok wan naqa'u ya. Wan naqa'u dan bersih anil haidhi dari haid, wan nifasi dan nifas. Wa amma dan dari apa-apa yamna'u yang menghalangi wusulal ma'i sampainya air ilal basyarati ke kulit. Wa an la yakuna dan tidak ada alal udwi di atas anggota tubuh ma yughayyiru apa yang bisa merubah al-ma'a air. Wal ilmu dan mengetahui bifardiyatihi tentang kefarduan dari wudu tersebut. Wa an la dan tidak ya'taqida meyakini fardhon salah satu fardu min furudihi dari fardu-fardunya adalah sunnatan sunnah. Wal ma'ut tahuru dan air yang suci mensucikan. Wa izalatun najasatil ainiyati dan menghilangkan najis ainiyah. Wa jaryul ma'i dan mengalirkan air ala jami'il udwi atas seluruh bagian tubuh, bagian badan. Maksudnya udwi di sini adalah a'dha'ul wudu ya, bagian badan yang untuk wudu itu. Wa tahaqqul muqtadhi ya. In banal halu oke, sebentar. Tip. Wa tahaqqul muqtadhi dan keyakinan orang yang wajib qadha in bana jika jelas al halu kondisinya. Nanti insyaallah saya jelaskan ya. Wa dawamun niyati dan keberadaan niat ya, hukman secara hukum, wa adamu ta'liqiha dan tidak menggantungkan niat, wa dukhulul waqti dan masuknya waktu, wal muwalatu dan berkesinambungan, lida imil hadathi bagi orang yang hadatsnya berkelanjutan. Baik. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa syarat wudu. Yang pertama Islam, maka wudunya orang kafir tidak sah. Yang kedua tamyiz. Ya. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu adalah anak yang ya kurang lebih umurnya ya sekitar umur 7 tahun ke atas. Itu sudah tamyiz. Maka umurnya wudunya anak yang belum tamyiz maka tidak dianggap. Ya, maka tidak dianggap karena aslan dia ghairu mukallaf ya. Dia bukan mukallaf. Kemudian berikutnya wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Maka wanita yang haid dan nifas tidak boleh untuk apa? Tidak boleh untuk berwudu. Ya, karena dia masih dalam kondisi hadas. Wa amma ya, maksudnya dalam kondisi hadas itu beda ya. Bukan berarti dia menjadi hadasnya kan berkesinambungan sampai selesai darahnya gitu ya.
Jadi kalau orang masih haid atau nifas maka tidak boleh dia berwudu. Ya, tidak boleh dia berwudu. Karena wudu pun tidak bisa menghilangkan hadasnya karena hadasnya masih ada terus. Wa amma yamna'u, dan an-naqa ya, maksudnya di sini adalah amma yamna'u itu an-naqa'u amma yamna'u itu. Jadi bersih dari hal-hal yang menghalangi wusulal ma ilal basyarah. Menyampainya air kepada kulit. Maka kalau misalkan pada kulitnya ada semacam misalkan taruhlah cat yang kering atau apa gitu ya, yang bisa menghalangi air itu mencapai ke bagian kulit ya, maka ini harus dihilangkan karena wudunya bisa jadi tidak sah. Kenapa? Karena ada sebagian dari anggota wudu yang tidak terkena air. Wa an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma', dan tidak ada pada anggota wudu tadi ma yughayyirul ma', sesuatu yang bisa merubah air. Misalkan apa contohnya? Contohnya adalah misalkan tinta. Tinta itu ketika dia terkena air, maka dia akan bercampur dengan air tadi. Maka air tadi yang digunakan untuk bersuci, yang harusnya suci mensucikan, ketika terkena tinta dia menjadi suci saja tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah berubah. Sedangkan kaidahnya kalau dalam mazhab adalah bahwasanya al-ma'ul mutaghayyir ya, yang taghayyuran katsiran itu termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya. Maka kalau misalkan ada tinta apa namanya yang dia bisa dalam air, maksudnya bukan tinta yang kering ya, tinta yang masih basah misalkan. Ya. Maka dia harus dibersihkan dahulu baru digunakan untuk wudu. Wal ilmu bi fardhiyatihi, dan dia mengetahui tentang kefarduan wudu tersebut. Ya. Ya, dia harus mengetahui tentang kefarduan wudu tersebut. Jadi kalau misalkan dia ragu apakah wudu itu fardu atau enggak, apakah wudu itu wajib atau enggak, ya, maka tidak sah. Kenapa? Karena fihi ikhlal fi niyah, ya. Ada kekurangan dalam niat. Orang niat itu harus bi'tiqadin jazim, dengan keyakinan yang pasti, ya. Jadi kalau dia ragu-ragu sejak mulai, ya maka tidak sah niatnya. Wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, dan tidak meyakini salah satu fardu wudu itu adalah sunnah. Dengan perincian, kalau misalkan dia menentukan bagian itu adalah sunnah, padahal dia mengetahui itu adalah fardu, maka tidak sah wudunya. Ya, tidak sah wudunya. Ya. Misalkan seorang meyakini bahwasanya membasuh wajah adalah sunnah. Membasuh wajah adalah sunnah, ya, maka tidak sah karena semua sepakat para ulama 4 mazhab mengatakan wajah itu fardu wudu. Enggak ada yang mengatakan sunnah, maka tidak boleh meyakini seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan untuk orang awam yang tidak tahu maka dimaafkan. Untuk orang awam yang tidak tahu maka dimaafkan selama tidak menentukan. Jadi misalkan dia sudah meyakini seluruhnya adalah wajib, enggak masalah. Ya, tapi kalau sudah menentukan, nah ini adalah sunnah, ini adalah wajib. Kenapa? Ya karena dia menentukan tanpa dasar ilmu, dia orang awam kan gitu. Ya anggap saja sudah dilakukan semuanya gitu, ya enggak masalah. Wal ma'ut tahur, dan air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan itu adalah syaratnya. Jadi kalau misalkan ada air yang tidak suci mensucikan, maka tidak sah wudunya. Berikutnya adalah wa izalatun najasati, dan menghilangkan najasah al-ainiyah, najis ainiyah. Ya, najis yang ainiyah, maksudnya ainiyah itu adalah najis yang masih yang masih ada wujudnya, yang ada zatnya. Ya, misalkan najisnya masih terkena di tangan atau terlihat, ya, maka harus dibersihkan terlebih dahulu, ya. Maka harus dibersihkan terlebih dahulu, ya, jika berada pada anggota wudu. Jika berada pada anggota wudu. Nah, kalau misalkan tidak berada pada anggota wudu, misalkan di mana? Misalkan di tubuhnya, misalkan, ya, apakah wajib untuk menghilangkannya? Khilaf, ya. Mu'tamad Ibnu Hajar wajib, Mu'tamad Ar-Ramli enggak wajib, ya. Ya, ala kulli hal, intinya kalau misalkan najis ainiyah itu ada di tangan, maka
atau di wajah, atau misalkan di tempat yang harus dibersihkan atau disucikan ketika wudu, maka harus dibersihkan dahulu. Berikutnya wajarul ma'i ala jami'il udwi, mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Maka kalau hanya mengusap, ya, mengusap pada anggota yang harusnya dibasuh, maka tidak sah. Ya. Misalkan apa? Mengusap kaki misalkan. Kaki itu harus dibasuh, bukan diusap. Maka kalau seperti wudunya Syiah ya, bukan Syiah ya. Syiah, ya mereka hanya mengusap saja. Usap itu seret ini aja. Maka tidak boleh, kenapa? Karena harus ada air yang dialirkan di situ. Ya, maka harus dibasuh. Ya, harus dibasuh dengan air yang cukup banyak. Tapi berikutnya tahakkukul muqtadhi in banal halu. Sebenarnya maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah keyakinan orang yang melakukan wudu, ya, ketika jelas kondisinya. Jadi misalkan seseorang, ya, misalkan seorang dia yakin bahwasanya dia sudah bersuci, kemudian dia ragu dia hadas atau tidak, ya. Dia ragu hadas atau tidak. Jadi kembali tadi, keyakinannya adalah dia sudah suci. Keyakinannya dia sudah suci, yakin 100%. Kemudian yang ragu adalah dia hadas atau tidak. Dia hadas atau tidak. Ya. Ya, kemudian dia ragu dia hadas atau tidak. Kemudian dalam kondisi ragu tadi dia wudu. Dalam kondisi ragu tadi dia wudu. Ya. Kemudian ketika selesai wudu dia baru yakin. Dia baru yakin bahwasanya dia memang hadas. Ketika selesai wudu dia baru yakin dia memang hadas. Maka dikatakan wudunya yang tadi itu tidak sah. Wudunya yang tadi itu tidak sah. Ya, kecuali kalau dia yakin batal, dia yakin suci, kemudian yakin batal. Makanya ini tahakkukul muqtadhi in banal hal. Keyakinan orang yang melaksanakan wudu ketika sudah muncul kejelasan. Jadi misalkan kalau orang tadi yakin sudah suci, sudah bersuci, kemudian dia ragu, ya, kemudian dia berwudu untuk menghilangkan hadas. Setelah berwudu ternyata dia nggak hadas, ya. Dia nggak hadas. Setelah wudu ternyata iya memang benar dia hadas. Tapi pas wudu tadi dia ragu, saya hadas atau enggak. Ya sudah, untuk kehati-hatian saja. Ya. Maka di sini tidak sah wudu yang itu. Wudu yang dilakukan itu tidak menghilangkan hadas. Ya. Wudu yang itu tidak menghilangkan hadas. Ya. Ya. Nah, maksudnya di sini adalah tahakkukul muqtadhi in banal hal, untuk keabsahan wudu, ya, itu dipersyaratkan keyakinan orang yang ingin melakukan bahwasanya dia memang hadas. Kalau wudunya apa? Kalau wudunya memang diniatkan untuk menghilangkan hadas. Beda kalau misalkan wudunya niatnya untuk apa? Untuk tajdidul wudu saja. Maka boleh meskipun enggak hadas aslan dia enggak masalah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas, ya, maka dia harus yakin bahwasanya dia memang hadas. Namanya tahakkukul muqtadhi in banal hal. Ya. Keyakinan orang yang melakukan wudu, ya, jika kondisinya menjadi jelas. Ya. Makanya dia ketika dia yakin suci, kemudian dia yakin batal.
Ya, dia yakin batal dari keyakinan sendiri. Kemudian setelah wudhu dikabari temannya bahwanya dia memang batal. Enggak masalah, enggak batal wudhunya. Nah, iya sudah. Karena ketika saya wudhu tadi diiringi dengan keyakinan bahwasanya saya memang hadas. Tapi kalau misalkan ragu, ya, ketika dia wudhu dia ragu, saya hadas apa enggak? Ya. Kemudian dia wudhu bersama dengan keraguannya. Setelah wudhu, ya, kemudian baru dikasih tahu, iya kamu memang hadas. Iya kamu memang hadas. Maka kalau wudhunya tadi adalah dia memang niatkan untuk menghilangkan hadas, dia harus ulangi. Kenapa? Karena niat tidak boleh diiringi dengan keraguan. Ya. Dan kaidah mengajarkan Nazim ya, mengatakan bahwasanya wa in banal khata'u asqiti. Ya. Dan kalau misalkan kesalahan itu adalah sesuatu yang jelas, maka dia adalah gugur. Ya. Ala kulli hal maksudnya di sini adalah seperti itu. Gambaran masalahnya seperti itu. Tahaqqukul muqtadhi in banal hal. Ya, tahaqqukul muqtadhi in banal hal. Jadi keyakinan orang yang wudu ya bahwasanya dia memang sedang berhadas. Itu kalau wudunya untuk apa? Menghilangkan hadas sekali lagi. Kalau wudunya untuk menghilangkan hadas. Tapi wudunya kalau misalkan untuk membarui wudu saja, meskipun nggak yakin juga nggak masalah. Karena apa? Meskipun dia nggak hadas pun nggak masalah. Tapi kalau niatnya untuk menghilangkan hadas, ya maka harus jelas dulu hadas atau tidaknya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau lebih aman itu ya mesti harus niat untuk membasuh hadas gitu. Maksudnya? Kan misalnya dia ragu, saya tadi hadas tidak langsung ya saya niat membasuh hadas enggak batal. Dia yakinkan dulu dirinya. Ya, dia yakinkan dulu. Kalau dia yakinkan dirinya, ya saya memang hadas itu udah putus saja bismillah untuk menghilangkan hadas. Meskipun sebenarnya enggak gitu. Meskipun kan dia kan lupa Ustaz. Dia hadas apa enggak gitu. Terus aslinya keadaannya tuh enggak berhadas. Tapi dia karena ragu ya udah saya niat untuk wudu ini untuk menghilangkan hadas gitu. Jadi tetap sah ya Ustaz. Kalau misalkan setelah itu tidak ada penjelasan tetap sah. Oh, gitu. Iya. Setelah wudu nggak ada penjelasan. Maksudnya nggak berubah jadi dari ragu jadi yakin tetap sah. Tapi kalau setelah wudu ada penjelasan. Setelah wudu ada penjelasan. Iya, kamu tadi memang hadas. Misalkan atau menjadi yakin, maksudnya oh iya, saya ingat saya tadi hadas. Maka kalau tadi niatnya adalah untuk menghilangkan hadas, maka tidak sah. Kenapa? Karena dia wudu dalam kondisi ragu. Saya hadas apa enggak? Kan itu. Tapi kalau misalkan dia dalam kondisi saya hadas apa enggak ya, sudah wudu untuk menghilangkan hadas. Setelah itu sudah nggak ada penjelasan lagi, habis wudu ya sudah nggak ada, ya sudah berjalan seperti biasa, maka nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalkan setelah wudu ada penjelasan tambahan, ada orang misalkan mengatakan iya kamu tadi hadas, batal wudumu misalkan, ya, maka dia harus mengulang. Kenapa? Ketika wudu tadi dia ragu, saya hadas apa enggak? Ya, saya hadas sama enggak. Nah, niatnya apa? Niatnya kan untuk menghilangkan hadas. Sedangkan niat itu kan harus i'tiqad dan jazim. Kalau dia ada syak maka tidak sah. Seperti itu. Baik. Wa dawamun niyati hukman. Dan keberadaan niat secara hukum. Baik. Maksudnya di sini adalah dawamun niyati hukman itu adalah keberadaan niat sejak awal wudu sampai akhir. Maksudnya dia itu nggak ada niatan untuk tidak niat wudu. Dia tetap wudu, itu maksudnya dawamun niyati hukman. Ya. Jadi dia tidak ada niatan untuk apa? Membatalkan wudunya. Jadi maksudnya dawamun niyati hukman itu adalah dia tidak ada niatan untuk membatalkan wudunya di sela-sela wudunya tadi. Jadi niat wudu masih ada sejak awal sampai akhir wudu. Ya, dawamun niyati hukman. Ya. Nah, kalau misalkan dia niat untuk membatalkan, ya seketika itu sudah batal. Ya, sama seperti orang murtad. Kalau misalkan dia mengatakan, ya naudzubillah misalkan, nanti siang saya tak murtad misalkan naudzubillah. Nanti siang misalkan saya tak murtad. Maka ketika itu dia sudah murtad. Enggak nunggu siang.
Wudu juga gitu misalkan ya. Wudu ketika dia niat batalkan wudu ya sudah, innamal a'malu binniyat. Kalau kamu niat batal ya batal. Sama kayak orang sholat mufarokoh dan enggak mufarokoh. Apa bedanya? Misalkan gerakannya sama. Bedanya niat. Ini mufarokoh sholat ya. Baik, berikutnya wa adamu ta'liqiha, tidak menggantungkan niat. Dalam artian gini, misalkan dia mengatakan ketika wudu dalam hati dia berazam bahwasanya nanti misalkan kalau ada fulan datang saya batalkan wudu. Maka ketika itu juga sudah batal, enggak nunggu ada fulan. Ya, sama seperti kasus kemurtatan tadi. Ya, adamu ta'liqiha, tidak menggantungkan niat batal atau enggak batal dengan sesuatu. Kalau sudah digantungkan niat batal dengan batal, tidak batal dengan sesuatu, maka batal otomatis ketika itu. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu. Nah, untuk dua yang terakhir ini khusus untuk lidaimil hadas, untuk orang yang hadasnya berkelanjutan. Seperti orang yang istihadah dan wanita istihadah dan orang beser. Ada syarat tambahan. Syarat tambahannya apa? Dukhulul waqti, masuknya waktu. Maka kalau misalkan dia wudu sebelum masuk waktu sholat, maka tidak sah wudunya. Kalau dia orang yang punya daimul hadas, beser atau istihadah, atau misalkan taruhlah zuhur jam 12 kemudian dia wudu setengah 12. Kalau dia orang yang daimul hadas maka tidak sah. Dia harus wudu ketika masuknya waktu. Ya kenapa? Karena wudu bagi dia itu sesuatu yang darurat. Ya, wudu bagi dia adalah sesuatu yang darurat karena aslan dia nggak bisa menghilangkan hadasnya. Hadasnya nggak bisa hilang, dia daimul hadas. Hadasnya terus berkelanjutan. Ya, jadi bagi daimul hadas, wudu itu sebagai bentuk kedaruratan. Nah, tidak ada kata darurat sebelum masuk waktunya. Wudu itu kan gunanya untuk sholat. Nah, sedangkan sholat kalau belum masuk ya tidak ada namanya darurat. Kan gitu. Wal muwalatu, dan mualah berkesinambungan. Orang yang daimul hadas, wudunya harus berkesinambungan. Tidak boleh apa? Tidak boleh dijeda dengan jeda yang cukup lama. Kalau misalkan dia wudu kemudian sampai wajah dijeda dengan jeda cukup lama, maka dia harus mengulangi dari awal. Beda kalau bukan daimul hadas, orang normal, maka mualah bukan termasuk syarat. Mualah hanya sunnah. Dalam artian kalau misalkan dia normal, dia wudu sampai tangan kemudian dijeda dengan jeda cukup panjang sampai kering misalkan, maka dia nggak harus mengulangi dari awal. Dia boleh untuk mulai melanjutkan. Boleh ya, bukan berarti haram kalau misalkan dimulai dari awal. Enggak, dimulai dari awal enggak masalah, tapi kalau misalkan dimulai melanjutkan juga boleh bagi orang normal, bukan orang yang daimul hadas, beser atau yang semisalnya. Baik. Kalau kering boleh nggak? Meskipun kering Boleh. iya. Jadi nggak ngomong misalnya tidak gitu. Tapi kalau lupa ya tetap ngulang dari awal ya. Bisa lupa dari bagian mana ya. Oh iya. Kalau lupa misalkan dia ragu-ragu, maka dimulai dari awal untuk kehati-hatian. Ya, doakan ya semoga bisa khatam ya. Baik. Berikutnya sunanul wudu, sunah wudu. Sunanul wudu katsiratun. Sunah wudu banyak. Minha, termasuk darinya yang pertama asiwak. Bersiwak. Ya. Kalau itu saya jelaskan pas mengartikan saja ya. Biar enggak habis waktunya. Yang pertama siwak. Siwak adalah sunnah dalam wudu. Ya. Siwak adalah sunnah dalam wudu. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sudah masyhur. Ya, siwak bisa digantikan dengan yang lainnya. Ya, tidak harus dengan kayu arok, tapi bisa juga dengan kayu yang lainnya, atau misalkan hari ini dengan apa? Dengan sikat gigi ya, dan pasta gigi boleh, silakan. Ya, wa tasmiyatu, yang kedua adalah tasmiyah, mengucap basmalah di awal wudu. Mengucap basmalah di awal wudu. Kalau misalkan dia lupa, baru ingat di tengah-tengahnya, maka boleh dia membaca bismillah ya awwalahu akhirahu. Dikiaskan kepada makanan. Baik. Kemudian berikutnya wa ghaslul kaffaini, membasuh dua tangan.
Ghuslul kaffaini, membasuh dua tangan, ini juga termasuk sunnah dalam wudu, membasuh dua tangan di awal wudu. Wal madmadatu, kemudian berkumur, ini juga sunnah dalam wudu. Wal istinsyaku, dan istinsyak, dan juga menghirup air ke dalam hidung, ini juga sunnah. Ya, juga sunnah. Ya. Dan juga disunahkan untuk mubalaghah fihima, jadi melebihkan dalam berkumur, istinsyak dan istinthar, kecuali dalam wudu, kecuali ketika puasa. Wa balik fil istinsyak ila takuna shaiman. Yang berikutnya adalah watathlith, mengulangi 3 kali di seluruh basuhan dan di seluruh usapan. Ya. Jadi tangan 3 kali, berkumur 3 kali, hidung 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, telinga 3 kali, kaki 3 kali. Semuanya 3 kali. Ya. Tathlith. Ya. Kecuali doa. Ya. Doa ada beberapa ulama Syafi'i yang mengatakan 3 kali, diulangi 3 kali, tapi ini pendapat yang syad dalam mazhab Syafi'i, dan yang utama adalah kalau doa tidak perlu diulangi 3 kali. Ya. Baik. Wa mashu jami'i ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Ini juga sunnah. Mengusap seluruh kepala. Dimulai dari muqaddam ra'si, kemudian ke belakang, kemudian kembali ke depan. Kembali ke depan kalau misalkan dia memiliki rambut, idza kana lahu sya'run yang qalib istilahnya. Kalau dia punya rambut yang memang bisa terbalik. Kalau misalkan dia tidak punya rambut, misalnya gundul, pelontos, ya maka cukup sekali ke belakang aja. Kayak gitu. Baik, wa mashul udhunaini, mengusap 2 telinga. Ini juga termasuk sunnah dalam wudu. Ya, mengusap dua telinga, ya. Yaitu baik bagian dalam ataupun bagian luar. Wa takhlilul asabi'il yadaini, dan menyela-nyela jari-jari kaki, tangan, warijlaini, dan kaki di sela-sela. Ya, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Wal mualatu, dan berkesinambungan, ini juga sunnah, tapi bukan wajib ya. Bagi orang yang normal, tapi bagi orang yang daimul hadas tadi, dia termasuk syarat. Wa tayamun, dan memulai dari sisi yang kanan bagi anggota tubuh yang memiliki 2 sisi. Tapi kalau bagi anggota tubuh yang memiliki 1 sisi saja, maka tidak ada kesunahan tayamun. Seperti wajah kan nggak punya 2 sisi. Kalau tangan kan ada sisi kanan, sisi kiri. Ya. Kalau misalkan wajah, maka dari atas ke bawah seperti ini saja. Ya, ataupun mulut atau hidung kan tidak ada sisinya. Baik. Kemudian yang berikutnya wa italatul ghurrati wa tahjil, memperpanjang ghurrah wa tahjil. Apa ghurrah tahjil? Ya, ghurrah tahjil itu istilah. Kalau ghurrah itu sebenarnya adalah warna putih yang ada di dahi kuda, itu namanya ghurrah. Kalau tahjil itu adalah warna putih yang ada di kaki-kaki kuda. Nah, ini bentuk kiasan, pokoknya dianjurkan ketika wudu untuk melebihkan basuhan dalam wudu. Misalkan kalau tangan sampai siku, ya dilebihkan sampai ke lengan atas. Misalkan kalau kaki, ya dilebihkan sampai betis. Ya, kalau misalkan wajah, ya dilebihkan sampai sebagian telinga dan juga agak ke bawah sini, ke bagian leher sedikit, nggak masalah. Jadi dilebihkan. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sudah masyhur. Ya. Wa dzikru ba'dahu, dan zikir setelahnya. Zikir setelahnya, ya, dengan doa yang sudah masyhur. Baik, berikutnya adalah makruhatul wudu, kemakruhan dalam wudu. Makruhatul wudu'i, yang dimakruhkan dalam wudu, katsiratun, banyak. Ya. Minha, termasuk bagiannya atau masuk bagian dari kemakruhan wudu adalah tarkut tayamuni, tidak memulai dari kanan. Tarku meninggalkan atayamun. Tayamun tadi mulai dari kanan. Kemudian watarkul madmadhati, dan tidak madmadhah, tidak berkumur. Wal istinsyaki, dan tidak istinsyak. Tidak istinsyak. Waziyadatu, ya. Waziyadatu, dan melebihkan alat salasi, dari 3. Makanya dia membasuhnya lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, maka ini dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. 1 kali, 2 kali nggak masalah, 3 kali disunahkan. Kalau 4 kali sudah makruh. Ya.
Kalau 4 kali sudah makruh. Wan naksu anha, dan kurang dari 3 kali ini juga dimakruhkan ternyata ya. Kurang dari 3 kali. Misalkan wajah hanya membasuh sekali, maka dimakruhkan kalau dalam madzhab. Ini dimakruhkan. Nah, bagaimana dengan penjelasan beberapa hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapnya hanya 2 kali saja atau hanya sekali? Itu bukan menunjukkan kesunahan. Itu libayanil jawaz, untuk menunjukkan kebolehan. Ya. Untuk menunjukkan apa? Boleh dilakukan. Tapi bukan berarti hukumnya sunnah. Ya, bukan berarti apa? Hukumnya sunnah. Ya. Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing jangan berdiri. Hadisnya ada. Ya. Bukan berarti itu sunnahnya adalah kencing, bukan. Itu Rasulullah menunjukkan bayanul jawaz, menjelaskan ini boleh. Ya. Hal ini boleh. Adapun hukumnya kembali kepada para ulama. Ya, disebutkan itu hukumnya makruh. Karena hukum asalnya adalah larangan. Kemudian kalau ada penjelasan boleh, maka turun menjadi makruh, haram ke makruh gitu. Itu apa tingkatan hukum dipelajari di ushul fikih. Kemudian wan naksu anha wal wudu'u dan wudu' minal ma'ir raqidi, dari air yang menggenang. Ya. Air yang menggenang yang tidak banyak. Ya. Ini juga dimakruhkan. Wudu dari air yang menggenang. Ya, wudu dari air yang menggenang. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya air menggenang kemudian diambil dari tangannya atau dicidukkan seperti itu. Ya, maka ini dimakruhkan. Ya. Air menggenang itu maksudnya misalnya anak dari keran misalnya. Iya. Gitu. Itu bukan menggenang. Kalau dia ngalir ya nggak mengenang. Ya namanya menggenang itu nggak mengalir gitu. Mungkinnya udah nggak, kerannya udah matikan terus pakai. Ya itu menggenang, kan nggak mengalir. Iya. Berarti itu nggak boleh ya? Iya boleh saja. Cuma makruh itu gini, makruh itu ada yang tingkat-tingkatan, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Gitu. Makruh tanzih itu nggak sampai level dosa, tapi untuk kehati-hatian. Misalnya kalau dalam fikih Syafi'i ada namanya ma'ul mustakmal, itu antum sudah tahu mungkin. Kasus turunan dari ma'ul mustakmal itu niatul iktiraf. Ya, insyaallah di kitab yang lebih panjang. Intinya adalah niat iktiraf itu berlaku untuk kasus yaitu tadi ngambil air dari air menggenang yang dia kurang dari 2 kula. Gitu. Tapi kalau airnya banyak misalkan lebih dari 2 kula ya nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalkan ya sudah saya wudu dari air yang sedikit itu saya cidukkan, ya nggak masalah sebenarnya, nggak dosa. Cuma sebagai bentuk kehati-hatian saja. Gitu. Wal wudu'u, dan wudu min fadlil mar'ati. Wudu dari sisa perempuan. Sisa, bukan bekas berwudu ya. Apa namanya? Ya bukan air yang habis digunakan untuk berwudu oleh wanita, tapi sisa. Misalkan wanita di sini ada satu kolam, ada perempuan wudu di situ. Ya wudu, ambil dari air dari situ. Ya ambil air dari situ kemudian dibuat wudu. Kemudian ada laki-laki yang datang kemudian berwudu dari air dalam kolam itu. Nah, air yang dalam kolam itu kan sisa namanya, sisa dari yang dipakai oleh wanita. Bukan mustakmalnya, bukan. Kalau mustakmal ya memang tidak bisa mensucikan. Ya. Nah ini adalah air bekas tadi itu. Maka ini juga dimakruhkan. Kenapa? Khuruj minal khilaf. Karena dalam mazhab Hambali itu diharamkan. Mazhab Hambali mengharamkan. Ya berwudu dari bekas. Misalkan perempuan nyidu air kemudian pakai wudu, masih ada di dalam baskom tadi airnya, kemudian dipakai laki-laki, itu diharamkan kalau dalam mazhab Hambali. Meskipun nggak terkena campur mana gitu air itu. Ya meskipun dia bukan air mustakmal. Maksudnya air mustakmal kan kalau dipakai kemudian dia sudah menghilangkan hadas kemudian masuk. Meskipun nggak kena itu. Ya, kalau dalam Hambali dimakruhkan, makanya khurujan min khilaf, maka para ulama Syafi'iyah memakruhkan. Sebaiknya tidak dipakai. Keluar dari khilaf. Itu meskipun istrinya sendiri. Ini berlaku air aja Pak, tanah juga. Wallahu alam ya, wallahu alam. Berlaku air saja di tanah, wallahu alam. Tapi yang jelas adalah air yang di sini.
Karena memang itu khurujan minal khilaf tadi, karena Hanabilah mengatakan seperti itu, madzhab Hambali. Wal israfu fihi, dan berlebihan dalam wudu bisobbi, dalam masalah menuangkan air. Kerannya dibuka lebar full gitu, maka ini dimakruhkan. Kenapa? Karena termasuk israf. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Terakhir ya, nawaqidul wudu. Soalnya nanti ada mungkin sampai 6:30 aja ya. 7:30 kan anak ngajar pondok kan ya. Sebelum itu ya mungkin persiapan dulu ya 1 jam. Nanti habis itu baru keluar jam 9. Satria pulang kan? Iya. Pulang. Pulang ya. Balik ke sini jam berapa kira-kira? Nanti mungkin kalau jam sore. Oh gitu. Kemarin anak dari sini. Oh iya dah. Iya, ya karena udah malam kan sana juga capek. Akhirnya Oh gitu. Ya wis. Ya udah kalau gitu di sampai 6:30 aja ya. 6:30. Taib. Nawaqidul wudu, pembatal wudu. Nawaqidul wudu'i, pembatal wudu arba'atun, ada 4. Teman-teman barangkali ada pertanyaan enggak apa-apa? Antum ajukan. Hah? Ya langsung tanya aja kalau misalkan siapa namanya? Lupa nah. Umam ini? Dafa, Umam ya. Kalau misalkan Umam sama Dafa tanya enggak apa-apa. Langsung aja. Jadi enggak apa-apa dipotong pas ini. Nah, bahas. Berikutnya nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atun, pembatal wudu ada 4. Al awalu, yang pertama, al khariju, suatu yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul atau dubur, illal mani, kecuali air mani. Maka termasuk pembatal wudu adalah segala macam hal yang keluar dari kemaluan atau dubur, itu membatalkan. Baik bendanya suci, bendanya najis, atau bendanya mutanajis. Benda najis misalkan kotoran, air kencing. Benda mutanajis misalkan kelelekan neker misalkan, apa namanya? Kenelan kelereng misalkan, kemudian kelerengnya keluar. Ya, maka dia ketika kelerengnya keluar, itu bendanya mutanajis karena bercampur najis. Ya. Dan itu juga membatalkan wudu. Atau misalkan suci seperti apa? Seperti kentut, ya, buang angin kan suci. Ya, meskipun benar suci tapi tetap membatalkan wudu. Illa, kecuali, hanya dikecualikan satu benda, yaitu al-mani, air mani. Maka dia tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Apa namanya? Kalau misalnya gini tuh, apa keluarnya mani itu kan biasanya kan, misalnya ciri-cirinya itu kan kayak misalnya memancar, terus nikmat, terus habis itu apa? Terkadang itu baunya merasa tidur gitu ya. Dan juga cairannya itu putih kentang. Nah itu ketika misalnya itu keluar Ustaz ya, tapi tidak dalam kondisi dua tadi Ustaz, tidak dalam kondisi tidur basah ataupun tidak dalam kondisi apa namanya, syahwat itu Ustaz. Jadi dia itu muncul pas kencing gitu Ustaz, pas kencing kok keluar gitu ya, padahal itu mungkin bukan mani. Oh gitu. Ya, kalau misalkan yakin itu mani, dia mandi. Berarti harus mandi. Jadi secara umum mani apapun sebab keluarnya dia mewajibkan mandi. Itu meskipun karena sakit. Padahal kan lagi puasa Ustaz ya. Artinya kan sedang kondisi lemas gitu Ustaz. Ya, terus anak pas kencing iya Ustaz, keluar. Iya. Ya, kalau misalkan dalam kondisi puasa, maka dia tidak membatalkan puasa. Karena tanpa sengaja, tanpa ada syahwat. Ya. Tapi kalau mandi, dia tetap mewajibkan mandi. Wajib mandi. Kayak gitu. Nah. Baik. Ya, keluarnya itu enggak banyak gitu loh. Cuma ya sedikit. Tapi yakin itu mandi. Kalau yakin ya sudah, itu berarti mandi. Kayak gitu. Iya. Mungkin mandi ya. Ya kalau dia yakin kan kalau sahibu syai' a'lamu bi nafsi gitu ya. Jadi kalau dia merasa yakin ya sudah.
masalahnya anak herannya sudah. Kalau ada hitungan apa namanya dia hitungan nggak putih kental gitu ya. Terus bening kan Ustaz. Iya. Itu nggak bening. Nggak bening putih kental gitu Ustaz. Iya. Mungkin pokoknya gitu lah sama. Kembali ke keyakinan antum tadi. Gitu. Kalau antum yakin berdasarkan ilmu yang tadi antum ketahui dan antum sudah memiliki kebiasaan, ya sudah. Kita berpegang dengan keyakinan antum. Itu anak kaget Ustaz. Padahal duhur mau duhur. Iya, nggak masalah itu hal yang wajar mungkin ya. Tapi ya nggak tahu sih. Mungkin setelah lulus antum langsung nikah saja. Ilal mani, kecuali mani maka dia tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan apa? Mandi. Jadi kalau misalkan ada orang keluar mani, dia sudah wudu, kemudian dia dengan syarat dia yakin yang keluar hanya mani tanpa ada madinya. Keluar air mani tanpa sebab menyentuh, tanpa sebab apapun, ya mungkin saja dia melihat sesuatu kemudian bersyahwat kemudian dia keluar. Maka nanti ketika mandi maka dia tidak harus untuk mengulangi wudunya. Ya. Karena apa? Wudunya tidak batal. Wudunya apa? Wudunya tidak batal. Misalkan seperti itu kasusnya. Atsani yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Maka ini juga membatalkan wudu illa kecuali binaumil mumakkini, kecuali tidurnya orang yang mantap. Mumakkin itu memantapkan, maq'adahu tempat duduknya, min mahalli qu'udihi, maq'adahu orang yang memantapkan duduknya dari tempat duduknya gitu. Orang yang memantapkan duduknya dari tempat duduknya. Maksudnya di sini adalah orang yang tidur dalam kondisi duduk seperti ini. Ya. Maka dalam duduk kondisi seperti ini tidak membatalkan wudu. Kalau yang lainnya hilang akal, yang lainnya baik tidur ataupun pingsan ataupun gila, maka sudah otomatis batal wudunya. Ya. Kecuali tidurnya orang yang duduk seperti ini. Asalitsu yang ketiga, iltiqa'u bertemunya basyaratai, dua kulit ar-rajuli laki-laki wal mar'ati dan perempuan, al-kabiraini yang besar, al-ajnabiyaini yang ajnabi. Maksud dari iltiqa'u basyaratai bertemunya dua kulit, maka tidak masuk dalam yang membatalkan wudu kalau yang bertemu bukan kulit, seperti rambut. Misalkan laki-laki nyentuh rambut, ya apakah batal wudunya? Enggak. Ya. Atau misalkan menyentuh kuku, karena kuku masuk tulang, dia bukan kulit, ya maka tidak batal wudunya. Kalau misalkan bisa gitu ya. Kalau rambut masih terbayang gitu ya. Kalau kuku kan ya sulit ya. Giginya gitu ya. Iya, nggak batal kalau giginya, tapi ya nggak terbayang, sulit lah, dibayangkan sulit ya. Ya makanya tadi kemarin anak kaji mukadimah bahwasanya fikih itu kadang kita butuh imajinasi yang lebih banyak, berimajinasi. Dua kulit. Ya. Kemudian ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini, maka tidak masuk kalau misalkan dia masih kecil. Batasan kecil dan besar bukan balik tidak balik dalam masalah ini. Batasan kecil dan besar adalah batas yang mana kalau orang normal melihatnya, lawan jenis melihatnya, itu sudah punya ketertarikan. Meskipun dia masih masih kelas 5, misalkan taruhlah umurnya masih 10 tahun. Ya, misalkan umurnya masih 10 tahun dan dia belum haid, tapi kalau misalkan dia bongsor, ya, tubuhnya besar, ya, kemudian sudah membuat ketertarikan pada lawan jenis, itu sudah termasuk kafir. Nggak harus nunggu balik. Itu sudah membatalkan kalau misalkan bersentuhan. Kemudian kata ajnabiyah ini, ajnabi di sini maksudnya adalah dia orang lain atau mahram ghairu mu'abbad. Jadi kalau misalkan mahram yang mu'abbad, mahram selamanya sampai mati. Mahram selamanya sampai
mati, maka dia tidak membatalkan wudu. Seperti contohnya ya orang tua, adik kandung, kemudian mertua, itu mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Jadi apapun yang terjadi selamanya dia tetap mahram. Ya. Maka tidak masuk dalam hal ini yang bukan mahram sama sekali, seperti orang lain. Ya, seperti orang lain. Atau mungkin masih ada hubungan saudara tapi dia sudah masuk bukan mahram, seperti sepupu misalkan. Dia sudah bukan masuk apa? Atau istri dari paman misalkan, atau kalau perempuan ya suami dari bibi misalkan. Ini bukan mahram lagi. Atau dia mahram tapi ghairu mu'abbad. Mahram tapi apa? Ghairu mu'abbad. Contohnya seperti istri. Istri dalam satu kondisi bisa nggak jadi mahram? Kapan? Ketika talak. Kita talak. Tapi kalau misalkan kalau mertua, kita talak, dia tetap mahram mertua kita. Sampai mati kita nggak boleh nikah sama mertua, meskipun kita sudah cerai sama istri kita. Karena dia mahram apa? Mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad sama mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad atau mahram mu'aqqad ya. Mahram mu'abbad itu mahram selamanya, selama-lamanya. Tapi kalau mahram mu'aqqad atau mahram ghairu mu'abbad itu ada beberapa kondisi yang menjadikan dia tidak mahram lagi. Contohnya adalah istri, saudari istri, ya kan? Kalau saudara istri memang dia bukan mahram dalam masalah, cuma dalam masalah nikah saja. Tapi untuk yang hal lainnya seperti dia sudah sama seperti mahram, itu masalah aurat dan lain sebagainya. Tapi itu tadi contohnya. Jadi maksudnya ajnabiyain tadi adalah baik yang bukan mahram aslan ataupun dia mahram muaqqad. Baik. Dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau saudari istri ini mahram ghairu mu'abbad juga. Mahram ghairu mu'abbad, tapi bukan masuk dalam pembahasan ini. Maksudnya dia mahram ghairu mu'abbad hanya dari sisi tidak boleh dinikahi. Tapi kalau dari sisi lain dia seperti ajnabi aslan. Kayak ipar ya. Ipar itu. Ipar. Jadi kalau dari sisi menikahi dia dihukumi masuk hitungan mahram. Kan dia nggak boleh dinikahi dengan ada adik kakak, nggak boleh dinikahi dua-duanya kan. Tapi kalau dari sisi yang lainnya dia seperti ajnabi. Maksudnya melihat auratnya ipar kan nggak haram. Iya haram. Ajnabi. Iya seperti ajnabi. Ajnabiyah ini. Kemudian min ghairi hailin ya. Jadi apakah menyentuh istri? Iya, kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh istri itu membatalkan wudu. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, beberapa mazhab mengatakan tidak membatalkan wudu. Min ghairi hailin, dari tanpa penghalang. Jadi kalau misalkan ada penghalang meskipun tipis, maka tidak membatalkan. Misalkan pakai sarung tangan. Ya. Atau misalkan pakai baju tapi tipis, kemudian tersentuh misalkan, maka tidak membatalkan. Ya. Meskipun tipis, ya maka tidak membatalkan wudunya. Ya, misalkan sarung tangan kemudian kita salaman, tidak batal wudunya. Kenapa? Karena ada penghalang. Tapi kalau sudah kulit bertemu kulit maka ini batal. Baik. Dalilnya ada aula mastumun bisa. Jadi kalian menyentuh perempuan. Mungkin kita pernah dengar ini maksudnya Allah mastumun nisa, maksudnya adalah jima gitu ya. Tafsirnya Ibnu Abbas ya. Tapi tafsirnya Ibnu Umar mengatakan hanya menyentuh juga membatalkan. Taib Arab yang keempat, mashu kubulil adami, mengusap kubul manusia atau menyentuh kubul manusia, menyentuh kemaluan manusia. Ya, menyentuh kemaluan manusia. Au halaqati duburihi. Au halaqati duburi. Atau lubang duburnya, bibatni rahati, dengan telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam. Au butunil asabi'i, atau jari bagian dalam. Ya. Jari bagian dalam. Butunur rahah ini batunur rahah. Kalau butunul asabi' ini, butunul asabi' yang putih ini.
Maka yang termasuk membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan manusia, meskipun mahramnya, meskipun diri sendiri. Meskipun mahramnya, meskipun diri sendiri. Tentu syaratnya adalah tanpa ada penghalang. Ya. Ya. Atau lubang dubur. Ya, lubang dubur. Maka ini terbayang kalau misalkan kita punya adik, punya anak, kemudian kita nyebokin atau kita makain popok, kita habis wudu, kemudian tersentuh kemaluannya, ya, maka atau lubang duburnya tersentuh, ya maka batal wudunya. Ya, batal wudunya. Tapi kalau najisnya saja, megang najis tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sampai menyentuhnya tadi, maka membatalkan wudu. Ya kalau nyebokin kan megang najis otomatis kan ya, maka nggak membatalkan wudu selama lubang duburnya tidak tersentuh. Enggak, kalau najis ya dibersihkan dengan mensucikan najisnya tadi. Oh cuma misalnya disiram gitu atau disabun gitu. Iya, ya pokoknya disucikan udah, nggak batal wudu. Kenapa? Karena najis tidak menjadi pembatal wudu. Oh gitu. Ya. Baik. Aw halaqati duburi, yang menjadi batal wudu adalah keluarnya tadi. Jadi yang mengeluarkan itu yang batal wudunya. Kalau yang megang nyentuh kena nggak masalah. Bibab tini rohah. Syarat berikutnya adalah dengan telapak tangan bagian dalam. Kalau misalkan dengan telapak tangan atau tangan bagian luar, atau kena siku, atau kena yang lainnya misalkan, bukan bagian sebelah sini, maka tidak batal wudunya. Imam Syafi'i mengatakan dalam hadisnya, beliau riwayatkan dalam Musnad Syafi'i, beliau mengatakan, man idza afdha ahadukum ila dzakarihi falyatawadda. Afdha, beliau menggunakan kata afdha, kata Imam Syafi'i. Kata afdha ini orang Arab tidak pakai kecuali kalau nyentuh dengan bagian sini. Ya. Kalau orang nyentuh bagian sini ini disebut mas saja, almas. Tapi kalau sudah gini namanya ifdha. Namanya ifdha, itu kata Imam Syafi'i. Au butunil asabi'i, atau bagian dalam dari jari, ya, karena masuk. Nah, ini terakhir ini ya. Terakhir ini sekalian. Ma yahrumu ala man intaqadha wudu'uhu. Apa saja yang haram ala atas man orang yang intaqadha batal wudu'uhu wudunya. Apa saja yang haram? Yahrumu haram. Ala atas man orang yang intaqadha batal wudu'uhu wudunya. Arba'atu asya'a. Empat hal. Yang pertama salat. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Salat. At-tawaf. Ya. At-tawafu kas-shalah. Tawaf itu seperti salat. Maka orang tawaf maka berhenti ya, kalau dia hadas dia wudu, kemudian dia lanjutkan tawafnya. Kemudian yang ketiga, wa masul mushafi, menyentuh mushaf. Ini juga diharamkan bagi orang yang berwudu dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i dan banyak dari mazhab yang lainnya, menyentuh mushaf. Ya, menyentuh mushaf. Ya, dalilnya adalah la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, kalau misalkan dikatakan al-mutahharun di sini maksudnya adalah malaikat, la yamassuhu di sini baliknya adalah kepada lauhul mahfuz, maka dikatakan tidak benar. Kenapa? Kalau dalam ayat tersebut ada nafi dan juga ada isbat. La yamassuhu illa mutahharun. Dan kalau dikatakan itu adalah para malaikat, maka malaikat semuanya suci. Maka apa fungsinya? Ada nafi, ada peniadaan. Ada peniadaan kalau misalkan kelompok itu terbagi menjadi dua. Ada yang nggak suci, ada yang suci. Maka selama ada nafi, maka berarti kelompok itu memang ada yang suci dan ada yang nggak suci. Makanya ada isbat illal mutahharun, kecuali yang suci saja. Kalau yang nggak suci ya sudah. Baik. Wa hamluhu, dan membawanya. Dalilnya apa? Qiyas. Sumber dalil adalah qiyas. Ya, ini termasuk qiyas yang dipraktekkan oleh para ulama Syafi'i adalah hamal, membawa. Kalau menyentuhnya saja nggak boleh, apalagi membawa. Ya, maka ini juga tidak boleh untuk dilakukan bagi orang yang batal wudunya. Ya. Kalau membawanya itu dengan alat seperti kresek atau Selama ya, kalau misalkan itu di dalam satu wadah ya, taruhlah dalam satu wadah tas atau apa, maka dilihat
dilihat dalam tas tersebut. Kalau memang dia cuma bawa mushaf saja, misalkan tas mushaf, misalkan tas Quran, ya, maka tidak boleh, termasuk hamal. Tapi kalau misalkan dia itu bawa bersama dengan barang lain, tas isinya macam-macam, ada kitab, ada baju, ada mushaf, ada HP, ya, kalau dia niatnya adalah untuk bawa mushaf, maka tidak boleh. Tapi kalau niatnya adalah dia bawa barang itu, sudah bawa satu tas itu, atau dia tidak niat apapun, maka boleh. Dan perincian seperti itu. Ya, jadi kalau mau aman ya sudah niat bawa tas itu aja. Nggak perlu mentakyin niat. Ya, mentakyin niat maksudnya sedang bawa mushaf. Seperti itu. Baik, demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini jam berapa berikutnya? Antum bisanya jam Tuh, anak bisa sebenarnya nanti jam 10-an gitu bisa. Tapi antum balik gak apa-apa. Gak apa Ustaz. Ya jam 10-an insyaallah ya. Soalnya kan anak habis ngajar jam 9 terus ya mungkin perlu peregangan sedikit. Itu satu hari 2 kali gitu. Maksudnya? Apa diganti jadwalnya jam 10? Ya gimana ya? Pokoknya selama ada waktu kosong kita isi gitu aja gimana? Oh gitu. Nah, Soalnya jadwal saya juga nggak tentu gitu loh. Ya, kalau hari ini habis subuh kan kosong ya. Hari ini kan kosong habis subuh. Nah, besok habis subuh itu anak ada jadwal di pondok, jadi kan nggak bisa ngajar antum habis subuh. Baru bisa ngajar ya mungkin jam 10-an itu. Soalnya besok habis subuh ada jadwal. Besoknya lagi juga ada jadwal. Pokoknya anak hari Rabu Kamis itu ngajar di pondok habis subuh, sejak habis subuh. Pasti bisa, insya Allah pasti bisa itu habis maghrib sama sekitar jam 10 sampai ada zuhur. Insya Allah bisa. Tapi kalau habis subuh kayak gini itu kalau misalkan pas nggak ngajar pondok insya Allah bisa.